Analisis kebutuhan peserta didik terhadap layanan konseling. Metode yang digunakan yaitu pembagian angket kepada peserta didik secara online. Adapun daftar nama peserta didik yang ikut berpartisipasi dalam menjawab angket yang telah dibagikan yaitu sebagai berikut. Adapun isi dari angket yang dibagikan kepada peserta didik sebagai berikut. Dari hasil persentase angket yang dibagikan, dapat disimpulkan bahwa layanan yang dibutuhkan oleh peserta didik di SMP Negeri 3 yaitu layanan dasar di bidang pribadi dan sosial. Karena dengan bimbingan pribadi dan sosial dapat membantu siswa atau individu untuk mengetahui bagaimana cara berperilaku dengan pertimbangan perilaku orang lain. Bimbingan ini pun diupayakan dapat meningkatkan kualitas hidup dan juga mengatasi berbagai masalah yang sering dihadapinya. Sebagaimana diketahui, hasil dari angket tersebut yaitu banyak siswa yang kurang mampu mengendalikan emosinya atau gampang marah dengan sesuatu hal tanpa mengetahui penyebabnya. Jadi, ada beberapa penyebab seseorang sering merasa marah tanpa sebab, yaitu yang pertama yaitu kurang tidur. Psikolog Julie de Azevedo Hanks, PhD, LCSW menjelaskan, kurang tidur dan kelelahan tanpa disadari dapat menyebabkan emosi meledak. Kurang tidur membuat otak ikut kelelahan sehingga kerjanya menurun. Akibatnya, Anda sulit berkonsentrasi, sering bingung, sulit berpikir jernih, serta susah mencerna informasi baru. Tubuh yang kelelahan ditambah dengan loyonya kerja otak membuat produktivitas menurun tajam. Lama-kelamaan, situasi tersebut dapat membuat Anda menjadi stres. Yang kedua yaitu merasa diabaikan. Menurut psikolog Rebecca Wong, sering diabaikan atau tidak dipedulikan oleh orang sekitar bisa membuat Anda jadi mudah marah. Manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang berharap dan mencari kepuasan dari berhubungan sosial. Ketika kebutuhannya tidak terpenuhi, ini bisa menimbulkan emosi negatif. Yang ketiga yaitu gangguan bipolar. Sering marah tanpa sebab dapat menjadi tanda dari gangguan bipolar. Masalah kesehatan mental ini dapat mengubah suasana hati dengan sangat ekstrim. Gangguan bipolar bisa membuat Anda yang sebelumnya senang, tiba-tiba menjadi sangat sedih dan marah. Gejala ini umumnya muncul ketika pengidapnya memasuki fase depresi. Dan yang terakhir yaitu gangguan kepribadian ambang. Membuat pengidapnya kesulitan untuk mengendalikan emosi. Hal ini disebabkan karena perubahan suasana hati mereka yang terjadi secara mendadak. Umumnya, orang dengan BPD sering marah karena merasa diabaikan. Gangguan mental ini dapat ditangani dengan psikoterapi, obat-obatan, atau kombinasi keduanya. Itulah tadi beberapa penyebab seseorang sering merasa marah tanpa sebab. Adapun materi yang cocok diberikan dalam layanan pribadi dan sosial seperti berikut. Cara mengendalikan emosi. Emosi adalah luapan perasaan yang intens yang ditujukan kepada seseorang ataupun sesuatu. Selain itu, emosi juga dapat diartikan sebagai reaksi yang timbul akibat perbuatan seseorang ataupun kejadian tertentu. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa sangat senang mengenai sesuatu, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Mengendalikan emosi sangat penting bagi semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa. Mengapa demikian? Karena emosi dapat membahayakan diri kita sendiri maupun diri orang lain. Banyak orang yang sering meluapkan emosinya dan sering timbul cekcok atau pertengkaran yang menyebabkan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti saat asyik bercanda dengan teman, tiba-tiba ada perkataan yang menurutnya bercanda tetapi menurut temannya itu menyakitkan. Kemudian langsung marah dan memukulnya. Jadi akan timbul pertengkaran antara teman yang satu dengan teman yang lain. Selain itu, emosi juga tidak baik untuk kesehatan kita. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena emosi juga meluapkan kemarahan. Nantinya akan membuat penyakit dan juga gangguan psikis seperti stres dan depresi. Berikut cara mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menenangkan diri.
Tarik nafas dalam-dalam. Saat menarik nafas, fokuskan pikiran Amanda pada nafas yang masuk ke hidung atau bayangkan pemandangan yang sangat indah. Lakukan berulang kali sehingga Anda bisa menurunkan emosi sedikit demi sedikit. Yang kedua, berolahraga. Cara lain yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi emosi negatif adalah berolahraga seperti berjalan kaki, bermain sepak bola, lari, atau berenang. Apapun jenisnya, olahraga bisa menstimulasi zat-zat kimia dalam otak yang membuat Anda lebih rileks dan bahagia. Selain itu, olahraga akan mengurus energi Anda secara positif sehingga melenturkan ketegangan syaraf Anda. Yang ketiga yaitu lakukan relaksasi otot progresif. Relaksasi otot progresif dilakukan dengan mengencangkan dan merelaksasikan kelompok otot tertentu secara sistematis. Selain meredakan stres dan ketegangan, Anda bisa belajar mengenai tanda-tanda ketegangan fisik dengan melakukan teknik relaksasi ini. Dan teknik yang terakhir yaitu sholat. Dengan mengerjakan sholat akan membuat jiwa menjadi kuat dan hati menjadi lebih tenang saat menghadapi cobaan. Itulah tadi materi yang dapat diberikan dalam layanan dasar di bidang pribadi dan sosial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.